Hey, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ivani Story. Hari ini aku akan membawamu ke dalam kisah tentang seseorang yang percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Sampai kenyataan menunjukkan bahwa justru cinta bisa menjadi luka paling dalam. Inilah kisah Mira, perempuan yang belajar bahwa tidak semua janji harus ditepati dan tidak semua cinta layak diperjuangkan. Inilah kisahnya. Namanya Mira Adisti, 27 tahun. Seorang wanita yang terlihat kuat dari luar, percaya diri, elegan, dan selalu tahu bagaimana menata dirinya di hadapan dunia. Namun di balik senyumnya, tersimpan ratusan pertanyaan yang tak pernah berani ia jawab sendiri. Mira bekerja sebagai desainer interior, seseorang yang menciptakan keindahan di ruang orang lain, sementara ruang di hatinya sendiri perlahan runtuh tanpa ia sadari. Ia bukan tipe perempuan yang mudah menyerah, tapi ketika cinta datang dalam bentuk yang salah, bahkan ketegaran pun bisa retak tanpa suara. Malam itu, langit Jakarta terlihat berbeda. Lampu-lampu gedung berpendar di antara sisa hujan, dan di sudut sebuah apartemen lantai 20, Mira duduk menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Di meja kerjanya, berserakan sketsa desain yang belum selesai, namun pikirannya bukan di sana. Sejak beberapa minggu terakhir, ia sering terdiam, membiarkan pikirannya berjalan jauh ke masa lalu. Ada satu nama yang terus muncul di kepalanya, Reno. Pria yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta bisa menenangkan badai, dan kini justru menjadi badai itu sendiri. Telepon di meja bergetar pelan. Nama Reno muncul di layar. Tangan Mira terhenti di udara, menatap layar itu lama, sebelum akhirnya ia menekan tombol ignore. Malam itu, ia tahu satu hal. Kadang cinta tidak hilang karena kebencian, tetapi karena seseorang memilih untuk berhenti memperjuangkannya. Hujan berhenti, tapi pikirannya belum. Mira menatap pantulan dirinya di jendela, samar di antara sisa embun. Kadang, yang paling sulit bukan melupakan seseorang, melainkan berdamai dengan kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak ia dan Reno terakhir berbicara. Namun setiap kali malam tiba, suaranya seolah masih berputar di kepalanya. Lembut, tapi menusuk. Dan tanpa ia tahu, takdir sedang menyiapkan pertemuan lain, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menguji apakah hati yang pernah patah masih bisa percaya lagi. Pagi itu, kafe di sudut Jalan Suryo dipenuhi aroma kopi dan suara hujan yang menetes pelan di luar jendela. Mira datang lebih awal untuk bertemu kliennya, proyek desain kecil yang ia tangani sendiri. Ia duduk di pojok dekat kaca, membuka laptop, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun pikirannya kembali melayang, seperti bias lampu di genangan air. Permisi, tempat ini kosong. Suara itu rendah, familiar, dan membuat nafasnya terhenti sesaat. Ketika ia menoleh, waktu seolah berhenti. Reno berdiri di depannya dengan senyum yang dulu pernah ia hafal setiap garisnya. Masih sama, menenangkan, tapi kali ini terasa jauh lebih asing. Mira berusaha tersenyum tipis. "Silakan, tempatnya kosong." Suara itu terdengar tenang, tapi jantungnya berdegup tak karuan. Mereka berbicara sebentar basa-basi ringan yang seolah menutupi sesuatu yang berat. Tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang tidak penting. Karena keduanya tahu, ada kalimat lain yang ingin diucapkan, tapi tak satu pun berani memulainya. Dan saat Reno pamit, ia hanya berkata pelan, "Senang bisa ketemu kamu lagi, Mira." Mira menatap punggungnya menjauh, lalu menatap kembali ke cangkir kopinya. Kopi itu kini dingin,
sama seperti kenangan yang tiba-tiba terasa hidup kembali. Kalau kamu pernah merasakan pertemuan yang membuat hati bergetar, tapi juga takut untuk berharap lagi, maka kamu sedang berjalan di jalur yang sama dengan Mira. Jangan lupa untuk terus ikuti kisahnya di channel Ivani Story. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan temani setiap langkah cinta, luka, dan keberanian yang akan kita dengarkan bersama. Karena setiap kisah selalu punya makna di balik luka. Hari-hari berlalu, tapi pikiran Mira tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menatap layar komputernya, bayangan Reno seolah muncul di antara garis-garis desain yang sedang ia gambar. Malamnya, ia kembali ke apartemen. Kopi panas di tangannya tak lagi mampu menghangatkan ruang yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan terlalu sepi. Ia menyalakan lampu meja, membuka buku harian lama yang sudah lama ia tinggalkan. Halaman itu berdebu, namun tulisan di dalamnya masih jelas. Reno, kalau suatu hari kita berpisah, aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah benar-benar berhenti mencintaimu. Mata Mira memanas. Ia tersenyum getir, lalu menutup buku itu perlahan. Bodoh, gumamnya lirih, setengah menertawakan dirinya sendiri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menulis lagi di halaman baru. Aku bertemu dia hari ini, dan entah kenapa, rasanya seperti membuka luka yang belum sembuh, tapi aku tidak ingin menutupnya lagi. Di luar, hujan mulai turun kembali, dan di antara rintiknya, seolah ada suara yang berbisik, mengingatkannya bahwa masa lalu belum benar-benar selesai. Hujan malam itu membawa banyak hal kembali. Tidak hanya kenangan, tapi juga keberanian yang perlahan muncul di hati Mira. Keberanian untuk menghadapi masa lalu yang dulu ia hindari. Ia tahu, hidup tidak akan membiarkannya terus bersembunyi di balik pekerjaan dan waktu. Dan mungkin pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk di ponselnya. Satu nama yang selama ini ia hindari, kini muncul lagi di layar. Reno. Pesannya singkat. Boleh kita bicara sebentar? Mira menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mengetik satu kata. Kapan? Kafe yang sama, waktu yang berbeda. Mira datang lebih dulu, kali ini tanpa alasan pekerjaan, tanpa rencana yang terlalu matang. Hanya sebuah rasa ingin tahu yang tak bisa ia abaikan. 15 menit kemudian, Reno datang. Masih dengan gaya yang sama. Kemeja sederhana, jaket kulit, dan senyum yang seolah bisa menenangkan badai. Mereka berbincang lama, awalnya canggung, lalu perlahan mengalir seperti dua orang yang pernah mengenal satu sama lain terlalu dalam. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang hal-hal kecil yang terasa biasa. Sampai akhirnya, Reno menatap Mira dengan tatapan yang tak lagi bisa ia hadiri. Aku tahu aku salah, katanya pelan. Tapi setiap hari aku berharap bisa memperbaikinya, meski mungkin sudah terlambat. Mira menatapnya lama. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru rasa lelah. Lelah menahan semua yang tak pernah benar-benar ia lepaskan. Reno, katanya pelan, beberapa hal tidak perlu diperbaiki. Kadang cukup kita biarkan menjadi pelajaran. Reno senyum, tapi senyum itu mengandung kepedihan. Mira tahu, ucapan itu tak hanya untuknya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan di antara dua cangkir kopi yang mulai dingin, mereka berdua diam. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tapi karena ada terlalu banyak yang tidak bisa diucapkan. Sejak pertemuan itu, Reno mulai muncul kembali dalam hidup Mira. Bukan dengan cara memaksa,
tapi melalui hal-hal kecil yang membuat hatinya bimbang. Pesan selamat pagi, sebuah kiriman kopi favorit ke kantor, atau sekedar pesan singkat, jangan lupa makan siang. Awalnya, Mira mencoba menjaga jarak. Ia takut, bukan karena tidak ingin kembali, tapi karena tahu hati yang pernah retak tidak bisa begitu saja disatukan tanpa meninggalkan garis luka. Namun setiap kali Reno muncul, ia menemukan sisi dirinya yang dulu sempat hilang. Sisi yang mampu tertawa, bercanda, dan merasa hidup lagi. Suatu malam, saat Mira pulang larut dari kantor, Reno menunggu di depan gedung apartemennya dengan jas hujan dan 2 gelas coklat hangat. "Aku tahu kamu butuh ini," katanya sambil tersenyum. Mira menatapnya lama, lalu menerima minuman itu tanpa kata. Hujan turun pelan di antara mereka, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Tapi di dalam senyum yang mulai muncul di wajahnya, terselip sebuah pertanyaan yang belum berani ia jawab. Apakah cinta bisa tumbuh di atas luka yang sama? Hubungan mereka perlahan terasa seperti dulu lagi. Mira mulai membiarkan Reno menemaninya, makan malam, berjalan di taman kota, bahkan membantu memilih warna interior untuk lainnya. Ia tidak lagi menolak kehadirannya, meski dalam hati masih ada jarak yang belum bisa ia jembatani. Namun suatu sore, saat Mira sedang membereskan dokumen di kantornya, sebuah amplop tanpa nama tiba di mejanya. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Foto Reno sedang bersama seorang wanita tersenyum di sebuah restoran. Mira terdiam. Matanya menatap foto itu lama, seperti mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan yang ia pikirkan. Tapi kenyataan selalu punya cara kejam untuk berbicara tanpa suara. Ia menatap ponselnya. Reno baru saja mengirim pesan. "Besok aku jemput ya, ada tempat yang ingin aku tunjukkan." Mira menatap layar itu lama. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu lagi, ia tidak membalas. Di luar, langit mendung. Dan di dalam hati Mira, awan gelap mulai terbentuk kembali, perlahan tapi pasti. Hujan kembali turun malam itu. Mira duduk di dalam mobil menatap jalan yang basah di depan restoran tempat mereka seharusnya bertemu. Telepon Reno berdering di tangannya, tapi ia tidak menjawab. Namun beberapa menit kemudian, Reno muncul di depan kaca mobil basah kuyup tanpa payung. Ia mengetuk pelan jendela dan ketika Mira menurunkannya, suara Reno bergetar. "Mira, tolong dengar dulu penjelasanku." Mira menatapnya tajam. "Tentang apa? Tentang foto itu? Tentang kebohongan lain yang belum sempat kamu ceritakan?" Reno menarik napas panjang. "Perempuan itu bukan seperti yang kamu pikir. Dia hanya teman lama, dan aku tidak berani bilang karena aku takut kamu menjauh lagi." Dan sekarang, suara Mira rendah, nyaris berbisik. "Sekarang kamu sudah berhasil, aku memang menjauh." Reno terdiam. Hujan turun semakin deras, menutupi keheningan di antara mereka. Lalu dengan suara yang hampir pecah, ia berkata, "Aku masih mencintaimu, Mir, dari dulu sampai sekarang." Mira memejamkan mata, ada air mata yang akhirnya jatuh, tapi bukan hanya karena sedih, juga karena lega. Karena akhirnya, ia tidak perlu berpura-pura kuat lagi. Namun ketika ia membuka mata, pandangannya tajam. "Cinta saja tidak cukup, Ren. Kalau dari awal kita tidak belajar jujur, maka semua ini hanya akan jadi luka yang berulang." Ia menyalakan mobilnya, perlahan meninggalkan Reno berdiri di bawah hujan, sementara suaranya bergetar saat berbisik, "Maaf, aku butuh waktu untuk mencintai diriku sendiri dulu." Beberapa minggu telah berlalu. Mira mulai terbiasa menjalani hari tanpa pesan singkat dari Reno, tanpa suara yang dulu menenangkan, tanpa sosok yang ia tunggu di setiap akhir hari.
Awalnya terasa sepi, kemudian perlahan menjadi tenang. Ia kembali menulis di buku hariannya, bukan tentang kehilangan, tapi tentang rasa syukur. Bahwa dari luka, ia belajar mencintai dirinya sendiri lebih dalam. Di kafe yang dulu sering mereka datangi, Mira kini duduk sendirian. Ia memesan kopi yang sama, duduk di meja yang sama, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia tersenyum kecil, menatap keluar jendela, dan berkata dalam hati, "Aku tidak menyesal pernah mencintai, aku hanya belajar bahwa tidak semua yang indah harus bertahan selamanya." Teleponnya bergetar. Pesan dari Reno muncul di layar. Singkat saja. "Terima kasih untuk semuanya. Aku doakan kamu bahagia." Mira menatap pesan itu lama, lalu tersenyum pelan. "Dan aku sudah mulai bahagia," bisiknya sebelum menutup layar ponsel dan menatap langit senja di luar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan, bukan karena telah melupakan, tapi karena telah memaafkan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar apartemen Mira. Ia bangun lebih awal, menyalakan lagu lembut di ponselnya, lalu menatap dirinya di cermin. Tak ada lagi mata sembab, tak ada lagi bayangan sedih yang biasa bersembunyi di balik senyumnya. Hari ini, ia memulai proyek barunya, sebuah desain untuk kafe kecil milik teman lamanya. Namun di sudut kertas kerja itu, ia menulis satu kalimat kecil. Setiap ruang punya cerita, dan setiap luka punya arti. Ia menatap kalimat itu lama, lalu tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang lahir dari penerimaan. Saat ia berjalan keluar dari apartemen, udara pagi terasa segar, langit cerah, dan dunia tampak baru. Di ponselnya, pesan dari Reno masih tersimpan di folder lama, tapi kini tidak lagi menyakitkan. Ia menatap layar itu sebentar, lalu menutupnya, melangkah mantap menuju hari yang baru. Narasi dalam kepalanya berkata pelan, "Mungkin cinta tidak selalu berakhir bahagia, tapi kadang akhir bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan dirimu sendiri." Dan dengan langkah ringan, Mira berjalan menjauh, meninggalkan masa lalu, tapi tidak menyesalinya. Dan begitulah akhir dari kisah Mira. Sebuah perjalanan tentang kehilangan, penerimaan, dan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Karena kadang, cinta tidak datang untuk menetap, tapi untuk mengajarkan kita bagaimana berdiri setelah jatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa pernah berada di posisi Mira, ingatlah kamu tidak sendiri. Kita semua pernah terluka, dan kita semua sedang belajar untuk sembuh. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan terus ikuti kisah-kisah berikutnya hanya di Ivani Story, tempat di mana setiap hati punya ceritanya sendiri.